Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada berapa menit ke depan kita akan berbicara tentang sebaik-baik persiapan dan perhiasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, setiap kita berusaha untuk mempercantik diri dengan berhias diri dengan pakaian-pakaian terbaik dan juga dengan perhiasan-perhiasan yang baik yang kita miliki. Dan hal itu adalah diizinkan, sesuatu yang dihalalkan oleh agama kita. Akan tetapi perhiasan itu semua berupa pakaian, berupa harta, berupa pangkat dan jabatan, itu adalah permasalahan yang mubah dan permasalahan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Namun tidak ada perhiasan yang terbaik dari itu semua kecuali menghiasi batin kita dengan perhiasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara membersihkan dan memperbaiki bawatin, yakni iman yang ada dalam hati kita, niat-niat kita dan amal-amal soleh kita dalam keseharian kita. Kalaulah perhiasan berupa baju, harta, anak-anak dan istri, itu adalah merupakan perhiasan dunia yang tidak mau bersama kita ketika kita di alam kubur nanti. Akan tetapi ada satu perhiasan yang seharusnya kita juga tidak lalai, yaitu dengan perhiasan batin, seraya memperbaiki rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini, perhiasan dunia dan perhiasan akhirah, berupa niat yang salehah dan juga dibarengi dengan amal saleh, inilah yang seharusnya tujuan seorang mukmin. Karena inilah yang menjadi temannya, dan inilah wasiat para nabi dan rasul sejak dahulu sampai yaumul qiyamah. Oleh karena itu kita dapatkan semua khatib di dalam Jumat atau hari raya, di antara mujmal daripada khutbah-khutbah Rasulullah SAW adalah menasihatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah merupakan sebaik-baik ilmu di saat kejahilan menyebar. Menghiasi batin dengan keimanan kepada Allah adalah sebaik-baik nafkah ketika kefakiran menerpa kita. Takwa kepada Allah, niat yang saleh dan amal saleh, teman terbaik tatkala kita sendirian di dalam safar kita, safar dunia dan safar menuju akhirat. Oleh karena itu hendaknya kita memperbanyak deposito amal-amal rahasia batin-batin kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah taala Allah akan wafatkan kita di atas batin kita sebagaimana iman dan batin kita rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan khawatim, kesudahan amal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung kesudahan, dan kesudahan ini tidak sekonyong-konyong datang, melainkan itu adalah merupakan balasan sebagaimana rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Oleh karena itu, permasalahan memperbaiki batin dan rahasia antara kita dengan Allah dan memperbanyak amal saleh yang rahasia merupakan
salah satu hal kesibukan yang mesti kita dahulukan sebagaimana kita mempunyai kesibukan yang lain. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, di antara contoh mengenai amal rahasia, kata Nabi, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar Rabbi tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lain-lain, kata Nabi SAW, sedekah rahasia adalah dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka permasalahan rahasia ini di antara contoh nyata dalam kehidupan kita, dalam sejarah dicatat, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dahulu di zaman mereka ada misteri setiap pagi didapatkan di depan pintu-pintu orang fuqara wal masakin dan orang-orang yatim, berupa gandum-gandum di depan mereka, bantuan entah dari siapa. Misteri ini tidak terjawab sampai wafatnya Ali bin Husain bin Ali yang dikenal dengan Zainul Abidin, cucu Nabi yang mulia. Ketika beliau wafat, para mereka yang memandikan jenazah beliau merasa heran dengan adanya bekas di pundak beliau, bekas membawa beban-beban berat. Ternyata misteri terjawab yang selama ini menjadi teka-teki. Siapakah gerangan orang yang selalu memberikan bantuan makanan di pintu-pintu orang fuqara wal masakin dan para janda-janda? Setelah wafatnya Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhum, barulah berapa hari, berapa waktu, ternyata gandum-gandum dan bantuan-bantuan yang selama ini ada sudah tidak pernah ada lagi. Terjawablah, ternyata itu adalah bantuan yang selalu diantarkan di tengah malam, di kegelapan malam oleh Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Subhanallah. Beginilah beliau, tidak ada yang mengenal beliau dermawan sampai beliau wafat. Oleh karena itu, ini yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapan memperbaiki batin dan memperbaiki rahasia antara kita dengan Allah merupakan sebaik-baik kesibukan setelah kita memperbaiki zahir kita dengan penampilan-penampilan dan harta-harta yang kita sibuk untuk mencarinya. Oleh karena itu, sebagai hal yang terbaik, kebahagiaan terbaik bukanlah ketika kita menumpukkan semua kemewahan dan perhiasan yang bersifat materi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka Allah dan kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah yang beruntung. Adapun keberuntungan material, sungguh pedagang dan bisnismen terbesar yang terkenal di dunia disebut dengan Qarun, sungguhnya kunci perbendaharaan emas dan peraknya saja tidak bisa, susah dibawa oleh sekian orang. Akan tetapi tidak membuat dia bahagia di dunianya dan di akhiratnya. Allah tenggelamkan ia ke dalam tanah. Wa inna mafatihahu, Allah SWT terangkan kunci-kunci perbendaharaan hartanya saja. Subhanallah. Jadi dikatakan susah dibawa oleh ulil usbah, orang-orang kuat, susah membawa kuncinya. Akan tetapi pebisnismen yang sukses dari materi ini ternyata tidak membuat dia bahagia. Oleh karena itu, seandainya harta ini adalah merupakan tolak ukur kebahagiaan, niscaya Qarun lebih bahagia dari Musa alaihissalam. Oleh karena itu, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah yang beruntung. Inilah bisnismen sejati. Ketika dia menumpukkan harta, memperbaiki diri, maka dia tidak lalai untuk persiapan safar yang panjang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini pertemuan kita di dalam
pertama kali ini insyaallah ta'ala kita akan sambungkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita ingin menyampaikan bahwa persiapan terbaik, deposito terbaik yang kita miliki adalah amal batin, memperbaiki rahasia antara kita dengan Allah. Karena Allah akan wafatkan kita sebagaimana kebiasaan harian kita, rahasia kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini yang paling mengerikan dalam kehidupan kita. Sementara innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal kita, umur-umur kita tergantung khatimah. Apabila kita perbaiki angka yang akan datang, maka Allah akan maafkan amalan kita yang lalai masa lalu, dan Allah akan ampuni itu semua, dan Allah akan terima kebaikan kita ke depan. Akan tetapi apabila kita tidak taubat, tidak memperbaiki diri, amal kelalaian dan dosa kita masa lalu tetap, dan yang akan datang akan menambah dosa-dosa kita. Semoga Allah jadikan zayyinal imana fi qulubina, Allah hiasi hati kita dengan keimanan. Allah jadikan kehidupan kita adalah penambah kebaikan, dan Allah jadikan wafatnya kita adalah istirahat daripada fitnah dan berbagai keburukan. Sesungguhnya dialah Allah maulana, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.